Saya mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional ini merupakan salah satu manajemen risiko yang paling berpengaruh ya, yang paling penting untuk kita pelajari karena semua aktivitas perusahaan itu erat kaitannya dengan risiko operasional, di mana risiko operasional ini meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian akibat dari kesalahan-kesalahan begitu secara internal perusahaan ataupun kesalahan yang sifatnya dari eksternal di mana mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Risiko merupakan risiko akibat dari ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasi operasional perusahaan. Jadi di dalam manajemen risiko operasional ini yang kita kerjakan adalah bagaimana kita bisa melakukan, mengatur, mengolah baik itu proses ya, di dalam satu perusahaan, mekanisme, alur pekerjaan di dalam satu perusahaan. Kemudian kita bisa mengelola manusia-manusia yang ada di dalam perusahaan itu sehingga bisa bekerja dengan aktif. Kemudian kita bisa mengelola sistem-sistem yang ada di dalam perusahaan sehingga sistem itu bisa mendukung berjalannya operasional perusahaan dengan baik. Dan kemudian ada juga mungkin kejadian-kejadian eksternal yang di luar kuasa atau di luar kemampuan perusahaan untuk bisa mengendalikannya gitu yang mungkin akan kita anggap sebagai salah satu exposure yang akan kita hitung juga, exposure risiko yang mungkin akan kita hitung juga, yang mungkin akan muncul, yang akan menimpa operasional perusahaan gitu. Risiko operasional dapat bersumber dari yang pertama SDM-nya yang tidak efisien, SDM-nya yang tidak memiliki integritas yang baik, kemudian SDM-nya yang mungkin tidak memiliki motivasi kinerja yang baik sehingga tidak bisa bekerja dengan efektif dan efisien dan lain-lain. Kemudian yang kedua proses internal, proses bagaimana internal perusahaan itu tuh bekerja, mekanismenya dan lain-lain. Kemudian sistemnya, bagaimana alur pekerjaannya, bagaimana perusahaan itu tuh bisa menerapkan sistem-sistem dalam menciptakan satu produk untuk bisa sampai bisa pada dijual gitu. Kemudian infrastruktur dan juga kejadian eksternal. Infrastruktur itu adalah yang bisa mendukung atau bahkan bisa menghambat pekerjaan-pekerjaan internal perusahaan serta kejadian eksternal. Maksudnya kejadian eksternal ini kejadian-kejadian yang mungkin tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan ya contohnya seperti pandemi saat ini itu kan di luar kuasa perusahaan untuk bisa mengendalikannya gitu. Kemudian selain pandemi huru-hara, perang, bencana alam dan lain-lain itu kejadian-kejadian yang sifatnya eksternal gitu yang perusahaan itu tuh tidak susah gitu untuk bisa memprediksi dan memperkirakan kapan terjadinya dan akan sebesar apa dampaknya. Slide selanjutnya, Widya. Nah, ini bisa petakan seperti ini ya, sumber-sumber dari risiko operasional, SDM-nya, kemudian proses internalnya, kemudian ada juga dari eksternal yang barusan saya sebutkan tadi, kemudian sistemnya, kesalahan sistem, jadi sistem perusahaan itu tidak mendukung terjalaninya operasional perusahaan itu tuh dengan efektif dan efisien. Mungkin selanjutnya ada infrastruktur perusahaan yang mungkin risikonya adalah infrastrukturnya tidak memadai atau infrastrukturnya tidak mendukung terjadinya proses berjalannya operasional perusahaan itu dengan baik. Selanjutnya lagi. Nah, apa sih tujuan utama dari manajemen risiko operasional ini? Yang jelas, pada dasarnya tujuannya itu adalah untuk meminimalisir atau meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya yang tadi, yang sudah disebutkan dari sumber-sumber yang tadi. Tidak berfungsinya proses internal, mungkin ada karena kesalahan manusia atau kegagalan sistem atau kejadian-kejadian eksternal. Contohnya apa sih tidak berfungsinya proses internal? Misalkan
ada kesalahan dalam strategi market atau ada kesalahan dalam sistem di dalam perusahaan yang menyebabkan sistem tersebut malah mungkin akan menghambat perusahaan gitu. Kalau kesalahan manusia contohnya apa? Ya mungkin fraud atau SDM yang tidak kompeten, tidak dapat mendukung kinerja perusahaan, atau SDM yang mungkin memiliki integritas yang kurang gitu, sehingga menyebabkan mudah untuk dimanipulasi, mudah untuk disuap, atau mudah untuk diarahkan untuk mengerjakan hal-hal yang negatif untuk kepentingan pribadi gitu. Itu juga nanti akan berdampak kepada risiko operasional yang mungkin akan muncul. Kegagalan sistem, apa contohnya? Ya mungkin ini terkait juga sama sistem yang dipakai, baik itu sistem manajerialnya ataupun sistem komputerisasi yang diterapkan oleh perusahaan. Kalau misalkan di sektor perbankan, misalnya apa sih contohnya kegagalan sistem? Mungkin seperti gangguan-gangguan. Kalau sekarang kan udah mulai digital ya arahnya untuk perbankan, jadi mungkin ada gangguan-gangguan di sistem digitalisasi tersebut yang dapat merugikan bank dan sebagainya. Nah, itu termasuk dari risiko operasional yang memang harus dikelola dengan baik gitu. Kemudian kejadian-kejadian eksternal, ya tadi misalkan ada pandemi, kira-kira kita prediksi nih pandemi tersebut sejauh mana bisa kita hadapi gitu terkait dengan model bisnis kita. Kalau misalkan di sektor perbankan, kita jadikan dengan adanya pandemi tersebut, kita bisa jadikan peluang nggak ya untuk bisa meningkatkan keuntungan perbankan gitu, keuntungan perusahaan. Buktinya banyak perbankan bahkan bisa mencetak laba yang lebih besar gitu di era pandemi seperti ini, di saat banyak perusahaan-perusahaan lain yang kolaps gitu. Tapi di sektor perbankan malah meningkat gitu, apalagi bank-bank BUMN gitu ya. Kenapa? Ya mungkin mereka arahnya karena udah 2 tahun pandemi ini kita hidup dengan mengandalkan gadget dan juga internet, mereka arahnya akan lebih cepat ke era fintech dan juga digitalisasi. Gitu. Makanya banyak bank-bank yang kemudian merubah dirinya menjadi bertransformasi menjadi bank digital gitu. Tujuannya adalah untuk bisa lebih dekat kepada customer, meminimalkan risiko-risiko yang mungkin terjadi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari sehingga dapat meminimalisir kerugian perusahaan. Slide selanjutnya. Nah, nih kita bisa lihat nih sumber-sumber risiko operasional di sini. Contohnya apa nih? Kalau misalkan jadi sumber-sumber risiko operasional ini sudah diklasifikasikan ya ke dalam beberapa klasifikasi. Ada yang pertama dari sumber karakteristik dan kompleksitas bisnis. Risiko dari exposure risiko yang mungkin muncul dari karakteristik dan kompleksitas bisnis ini ada beberapa parameter atau indikator. Kita bisa melihat dari skala usaha perusahaan tersebut, kemudian kita bisa melihat dari struktur organisasinya. Kita juga bisa lihat kompleksitas proses bisnis dan keragaman produknya. Mungkin semakin kompleks produk atau semakin kompleks proses bisnisnya, ini akan lebih besar terjadinya risiko. Dan juga mungkin itu juga bisa lihat bagaimana korporasi dan juga bagaimana arah pengembangan bisnis baru mereka atau pengalidayaan. Nah, di sini merupakan hal-hal yang mungkin akan menciptakan risiko operasional berdasarkan dari ini nih karakteristik dan kompleksitas bisnis. Tingginya kompleksitas bisnis dan juga tingkat keragaman produk perusahaan akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomasi sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional. Disebutkan ya tadi kompleksitas bisnis yang tinggi itu malah bisa jadi akan menimbulkan situasi yang semakin rumit gitu. Jadi proses kerjanya juga akan lebih rumit lagi. Nah, kalau misalkan lebih rumit itu kan berarti konsepnya kegiatan operasional juga akan lebih rumit. Resikonya juga akan lebih tinggi gitu. Kemudian SDM-nya, kita lihat dari sisi karakteristik SDM-nya ini.
parameter atau indikatornya apa? Misalkan penerapan manajemen sumber daya manusianya seperti apa? Jangan sampai menerapkan SDM yang kurang tepat gitu dalam satu posisi-posisi yang strategis atau bahkan posisi strategis tidak strategis pun itu juga bisa menjadi satu kesalahan apabila tidak ditetapkan tepat di situ gitu. Kemudian kegagalan karena faktor manusia. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bahkan faktor manusia ini menjadi salah satu faktor utama dari kegagalan proses manajemen risiko operasional ini ya, karena kita kan lebih akan susah gitu untuk mengelola SDM daripada kita menerapkan sistem-sistem yang sifatnya otomasi gitu, mesin dan lain-lain. Karena human is unique gitu, jadi manusia kan unik, kita nggak bisa menyamakan tata kelolanya di setiap orang gitu. Manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan kerugian. Ya, jadi kalau misalkan kita punya perusahaan, ternyata SDM-nya itu nggak efektif, sering ngeluh, nggak mau kerja keras, perhitungan dalam pekerjaan, nggak mau bantu temannya kerja, udah deh itu SDM yang toksik ya, jadi akan merugikan perusahaan. Gimana caranya agar itu tidak bisa muncul gitu? Untuk itu makanya harus dikelola kelola resiko operasionalnya dari sumber-sumber itu. Slide selanjutnya, kemudian dari sisi teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, mungkin ada serangan virus atau serangan hackers yang mungkin terjadi di sistem komputerisasi perusahaan. Kemudian maturity sistem IT, jadi udah matang belum sih sistem IT yang kita pakai, dan jangan sering error atau mudah dihack dan lain-lain. Kemudian keandalan dari infrastruktur pendukung ini juga menjadi salah satu faktor penting yang harus kita identifikasi untuk bisa mengelola kejadian-kejadian yang terkait dengan IT ini agar tidak muncul dan merugikan perusahaan ya. Kemudian kecurangan ini ada yang sifatnya internal dan juga ada yang sifatnya eksternal. Penilaian kecurangan dilakukan terhadap frekuensi atau perwujudan kecurangan yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi kecurangan yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, SDM, teknologi, informasi, dan kejadian eksternal. Kita lihat track record perusahaan ke belakang. Jadi sering nggak sih terjadi kecurangan di perusahaan tersebut? Kalau ternyata memang sering terjadi kekurangan, kita kan nanti bisa mengukur frekuensi kejadian kecurangannya itu tuh biasanya seberapa banyak. Kemudian kecurangan itu terjadi di periode kita tadi ya, sampai next lagi. Next. Oke, next. Nah, berikut beberapa kebijakan, prosedur, dan juga penetapan limit bagaimana kita bisa mengelola manajemen risiko operasional dengan baik. Pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko operasional perusahaan perlu menerapkan yang pertama yaitu strategi manajemen risiko. Kita pastikan bahwa strategi manajemen risiko yang telah dibuat dan diterapkan itu sesuai dengan strategi perusahaan. Sesuai juga dengan strategi bisnis secara keseluruhan dan disusun dengan mempertimbangkan faktor perkembangan ekonomi dan juga industri organisasi. Bang, ini kalau kita berbicara organisasi di sektor perbankan ya. Jadi gini, ketika kita menerapkan sebuah mekanisme sistem dan juga kebijakan manajemen risiko, strategi-strategi yang kita terapkan, strategi yang kita susun, itu juga harus sejalan dengan strategi bisnis dari perusahaan tersebut. Banyak juga kita harus mempertimbangkan faktor-faktor, contohnya adalah faktor ekonomi. Kita pertimbangkan faktor ekonomi dan juga faktor dari rata-rata industrinya gitu, industri-industri yang memang
terlibat gitu, industri-industri yang memang sektornya sama dengan perusahaan kita gitu. Kemudian apabila kita berbicara tentang tingkat risiko yang akan diambil dan juga toleransi risikonya, di situ perusahaan juga harus bisa menetapkan seberapa jauh tingkat risiko yang mungkin kita bisa toleransi. Seberapa besar risiko yang kita bisa ambil dari munculnya kejadian dari sisi berapa banyak mungkin kerugian yang bisa kita toleransi, yang bisa kita ambil dari munculnya kejadian yang bisa merugikan perusahaan terkait dengan manajemen risiko operasional, terkait dengan kemunculan risiko operasional dari perusahaan itu sendiri. Risiko yang diambil merupakan tingkat dari jenis risiko yang bersedia diambil perusahaan dalam rangka mencapai sasaran korporasi. Jadi ketika kita mencapai satu tujuan gitu, misalnya istilahnya gini, kalian berangkatlah mau ke MBK misalkan, berangkat dari rumah nih, mau ketemu pacar di MBK, ada banyak sekali risiko-risiko yang mungkin akan muncul selama perjalanan kalian berangkat dari rumah sampai ke MBK, ketemu pacar kalian sampai kalian pulang lagi. Banyak sekali mungkin risiko-risiko yang muncul, risiko mungkin ketemu sama kenalan kalian kalau kalian ternyata pacarannya backstreet, atau mungkin risiko di jalan terjadi kecelakaan, atau mungkin risiko di MBK itu kalian kehilangan dompet, atau mungkin kalian kehilangan uang, atau banyaklah risiko-risiko yang mungkin akan muncul. Tapi kemudian kalian akan perhitungkan seberapa besar risiko yang mungkin akan kalian bisa terima ketika memang kemungkinan-kemungkinan tersebut itu terjadi. Misalkan gini, risiko terjadinya kecelakaan gitu di perjalanan gitu. Mungkin kalian sudah memikirkan kalian akan pergi dengan menggunakan motor. Apabila terjadi risiko kecelakaan ketika kalian menggunakan kendaraan motor, itu kan mungkin apabila terjadi kecelakaan, risiko kalian mengalami luka itu kan lebih besar daripada kalian membawa mobil atau menggunakan transportasi umum. Tapi kemudian apakah kalian bisa mentoleransi risiko tersebut apabila memang terjadi gitu. Nah, itu kembali lagi pada diri kalian masing-masing. Saya mau mentoleransi risiko tersebut atau tidak gitu. Kalau memang sanggup untuk mentoleransi risiko tersebut, ketika risiko tersebut terjadi kalian sanggup menerima kerugian dari risiko tersebut, maka kalian akan tetap menjalankan rencana kalian untuk menggunakan motor sampai ke MBK. Tapi kalau misalkan kalian memang tidak sanggup terhadap kemungkinan-kemungkinan risiko yang terjadi, maka mungkin kalian akan mengubah rencana kalian dengan menggunakan jalur alat transportasi yang lebih aman. Itu contohnya seperti itu. Next. Kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus menetapkan kebijakan manajemen risiko operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis, lini bisnis, dan aktivitas pendukung. Jadi, kebijakan-kebijakan dan juga prosedur-prosedur yang telah direncanakan nih, kemudian telah disusun, itu juga harus diinternalisasikan dengan baik, diterapkan dengan baik di dalam perusahaan. Percuma kita memiliki rencana yang bagus, strategi yang bagus, kita punya berbagai kalkulasi, perhitungan-perhitungan yang rumit tentang bagaimana mengelola risiko dengan baik, tapi kalau misalkan kita tidak bisa mengkomunikasikannya, menginternalisasikannya dengan semua komponen yang ada di dalam perusahaan, ya itu ya cuma sekedar rencana aja, nggak akan bisa terlaksana dengan baik, nggak akan bisa diterapkan dengan baik gitu. Jadi di sini kebijakan dan prosedur tentang manajemen risiko operasional itu juga harus bisa kalian internalisasikan dengan baik di dalam perusahaan. Limit risiko, perusahaan harus menetapkan limit risiko operasional sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil. Berapa nih kerugian yang maksimal akan kalian bisa bisa kalian hadapi gitu, misalkan terkait dengan hackers.
itu kan terkait dengan hackers itu kan kaitannya dengan risiko operasional di bidang IT ya, teknologi. Misalkan haters itu minta untuk perusahaan gitu, misalkan seperti itu. Nah, perusahaan punya limit kerugian yang mampu dia toleransi itu seberapa. Ketika memang kerugian tersebut melampaui dari kemampuan dia dalam mentoleransi risiko, kemampuan dia dalam atau udah over limit dari dana perusahaan untuk mengatasi apabila munculnya risiko tersebut, maka kemudian perusahaan harus mempersiapkan rencana yang lain gitu untuk bisa menghadapi situasi tersebut. Slide selanjutnya. Oke, gimana cara untuk mengukur risiko operasional? Ini bisa dilakukan dengan 2 faktor. Satu dengan risiko aktivitas atau disebut sebagai risiko inherent. Melakukan pengamatan frekuensi versus dampak. Terdapat 4 jenis utama kejadian. Di sini ada low frekuensi, low impact. Maksudnya adalah frekuensinya itu tuh jarang. Kemudian impact-nya juga rendah gitu. Jadi ini merupakan risiko yang yang mungkin nggak akan terlalu kita notice gitu karena toh jarang terjadi dan impact-nya juga nggak terlalu merugikan perusahaan gitu. Kemudian ada yang disebut sebagai low frekuensi dan high impact. Ini jarang kejadiannya. Tapi impact-nya besar apabila terjadi. Contohnya apa ya? Misalkan bencana alam, contohnya seperti itu kan jarang banget terjadi, kita nggak tahu ya kapan bencana alam terjadi, tapi impact-nya mungkin akan sangat besar terhadap perusahaan. Kemudian kita klasifikasikan ke high frequency, high impact. High frequency, high impact itu frekuensinya sering dan impact-nya juga besar. Ya kalau udah kayak gini, udah deh kita tinggalkan aja bisnis itu. Kenapa? Karena ya rugi ya kita. Udah ketika kejadiannya itu sering, kemudian kerugiannya juga tinggi gitu. Jadi ngapain kita teruskan gitu. Ini kemudian high frequency dan ini harusnya high frequency dan low impact. Frekuensinya sering tapi impact-nya nggak begitu besar bagi perusahaan. Mungkin ini terkait sama kesalahan perusahaan atau kesalahan perusahaan karena dia tidak bisa efisien dalam mengatur operasionalnya gitu. Jadi kejadian munculnya risiko itu sering, tapi emang nggak begitu berdampak gitu bagi perusahaan. Tapi itu perlu untuk diatasi juga karena itu menandakan bahwa perusahaan tidak efisien dalam mengelola operasionalnya gitu. Kerugian yang diperkirakan versus kerugian yang tidak diperkirakan. Kerugian yang bisa diperkirakan itu contohnya apa ya? Kerugian-kerugian yang memang terkait dengan kesalahan dari internal perusahaan, cacat produk mungkin, dari risiko operasional atau mesin rusak yang bisa menyebabkan kerugian karena tidak bisa berproduksi dan tidak bisa menghasilkan sebuah output atau produk. Kemudian versus kerugian yang tidak diperkirakan. Contohnya apa? Ya mungkin kerugian-kerugian yang memang sifatnya dari eksternal gitu. Kerugian yang mungkin asalnya dari pandemi atau mungkin asalnya dari bencana alam atau dari perang dan lain-lain, itu yang kita tidak bisa perkirakan gitu. Kalau yang bisa diperkirakan itu biasanya ada riwayatnya gitu, riwayat kejadian risiko yang muncul sehingga kita bisa memperkirakan ketika kejadian tersebut muncul lagi kira-kira berapa kerugian yang akan kita terima gitu. Kemudian metode yang digunakan ini ada risk control, self-assessment, manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif. Biasanya dia pakai kuesioner yang harus diisi gitu. Ada poin-poin kuesioner yang mungkin di checklist ini sifatnya kualitatif, jadi alat pengukuran yang memang nanti biasanya diajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian nanti mereka akan menganalisis jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Slide selanjutnya. Kemudian ada
Sebentar ya. Halo? Iya? Iya, udah di depan ya? Oke, bentar ya. Oke, lanjut. Ada yang kedua yaitu pakai tools key risk indicator KRI. KRI digunakan untuk mengidentifikasi analisis risiko sejak dini. Atas naiknya indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian risiko operasional pada setiap aktivitas bisnis. Jadi KRI ini digunakannya gini nih. KRI ini selalu digunakan untuk agar kita bisa memposisikan diri kita gitu. Kejadian kita termasuk ke dalam yang apa dari klasifikasi yang sebelumnya kita bahas, low impact, low frequency high impact atau low impact atau low impact low frekuensi dan lain sebagainya. Kita dalam posisi yang mana itu kita pakai ini nih. Perubahan posisinya kita pakai key risk indicator ini. Kemudian loss event database. Ini adalah alat manajemen operasional yang dipakai untuk mencatat data kejadian yang terjadi dalam operasional perusahaan. Ini datanya pakai data riwayat kejadian-kejadian perusahaan yang risiko-risiko yang udah terjadi, kemudian kan biasanya kan mereka punya database-nya. Nah, kita pakai tools ini, loss event database ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi berdasarkan dari riwayat kejadian yang sebelumnya. Slide selanjutnya. Khusus untuk industri keuangan di Indonesia, OJK menerapkan 3 model yang dapat digunakan dalam menghitung kewajiban penyediaan modal minimum. Ini terkait dengan risiko operasional yang mungkin di apa namanya, tapi ini khusus untuk sektor perbankan ya. Pendekatan indikator dan pendekatan terstandarisasi dan pendekatan pengukuran lanjut. Ini 3 model penghitungan. Selanjutnya. Nah, ini cara untuk menghitung ATMR. ATMR itu apa sih? Aset tertimbang menurut risiko. Jadi nanti akan ada soal tentang ATMR ini. Sudah ada contohnya di sini. Slide selanjutnya. Oke. Selanjutnya. Habis. Kelompok 2, silahkan untuk presentasi minggu depan. Coba dibalik lagi yang tadi slide-nya. Dibalik lagi yang tampilkan lagi slide-nya, tapi saya mau di slide ke-13 kalau nggak salah ya. Jadi slide ke-13. Oke, tugas kalian untuk presentasi minggu depan adalah, nah ini, jelaskan ketiga metode ini. Kemudian kalian jelaskan slide selanjutnya. Ini. Slide ke ini. ATMR itu apa? Gimana cara ngitung ATMR? Kena ini dapat dari mana nih? 12,5 ini. Kemudian 15% ini dapat dari mana nih?
Tahu dari mana kalian ya nanti untuk presentasi? Cari bukunya, cari data, cari informasi di internet sekarang itu kan udah gampang banget cari informasi di mana-mana kalian bisa. Jadi presentasinya 2 slide ini ya, 13-14 tolong untuk dijelaskan dengan baik. Oke. Siapa yang kelompok 2 ya? Saya, Miss. Ada berapa orang? Saya, Miss. Lagi. Udah di absen belum ya? Oke, baik. Kita sudahi dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Manajemen risiko hukum nanti untuk yang materi ini saya jelaskan di minggu depan aja lah. Kemudian nanti diisi post-testnya ya. Saya tadi udah buka lagi untuk post-testnya. Kemudian saya akan upload materi baru di Spada di pertemuan ini. Akan ada post-test juga di situ, akan ada forum pertanyaan juga di situ. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi atau ada yang tidak dimengerti terkait mungkin dengan penghitungan-penghitungan yang tadi di kelompok 1 sampaikan, itu nanti kalian bisa tanyakan di situ. Oke, teman-teman yang lain juga boleh untuk membantu menjawabnya. Sampai dengan di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin mendiskusikan sesuatu enggak? Ada atau tidak? Saya butuh jawaban. Cukup ya? Oke. Makanya kalau ditanya, ada Miss, ada tegas gitu. Jadi nggak ini kitanya, nggak tunggu menunggu gitu. Gak enak loh di nungguin jawabannya nggak ada yang jawab nih gitu kan, saya juga butuh kepastian gitu kan, juga kan pasti butuh kepastian. Oke. Hari ini ada 67 partisipan. Katanya kita itu 2 kelas digabung itu ada 90-an ya, tapi kok dari kemarin-kemarin kayak cuma 67. Di grup itu kita ada berapa sih? Ketua kelas? Ketua kelasnya ikut nggak nih? Jangan-jangan nggak ikut lagi. Di grup ada 93, Miss. 93? Iya, Miss. Aduh, berarti ada banyak banget, 20 orangan lebih ya. Yang nggak ikut. 30 orangan. Banyak banget. Informasikan ke temannya ya, nanti kalau ikut Zoom ya, bagaimanapun biasanya kalau saya menilai itu dari ikut Zoom, kemudian saya akan nilai dari kalian menjawab pertanyaan, dari keaktifan kalian, kemudian saya juga akan nilai dari mengerjakan tugas, dan lagi saya tekankan tidak ada yang susulan, UTS, kuis, UAS, apalagi ya yang ada tugas, itu nggak ada yang susulan, jadi tolong dikerjakan dengan tepat waktu gitu. Kalau misalkan ada alasan tidak ada sinyal dan lain-lain, itu klasik sekali ya, kalian kan bisa kemana kek gitu untuk ngerjain tugas atau untuk kuliah gitu kan, kalau misalkan kalian memang niat untuk kuliah. Kemudian yang kedua, lucunya di semester kemarin mahasiswa saya yang nggak pernah ikut Zoom, nggak ngerjain soal, tapi dia ngakunya saya ikut Spada terus Miss gitu. Tapi ada satu momen dia nggak mengerjakan TS, dia kok segini gitu, dan segala macam. Ketika ditanya, kenapa kamu kok nggak ikut kuliah, kenapa kok kamu nggak ngerjain, saya kerja katanya. Saya kerja untuk biaya kuliah. Saya bingung,
ini ya, mahasiswa X kerja untuk biaya kuliah, tapi dia nggak ikut kuliahnya gitu kan, lucu gitu loh. Ya, jadi maksudnya kalian kuliah itu tuh untuk apa? Untuk ngejar gelar kah? Kalau kalian cuma ngejar gelar ya nggak usah di Teknokrat, di UT aja gitu kan. Harusnya kan ketika kalian kuliah itu ada loh yang kalian dapat dari kalian menghabiskan waktu selama kurang lebih 2 jam di depan monitor seperti ini tuh kan harus ada outputnya, harus ada apa namanya yang kalian dapat ketika kalian apa namanya keluar dari Teknokrat itu tuh kan harus lebih berisi gitu diri kalian gitu kan. Jadi nggak ada istilah saya kerja untuk kuliah tapi bahkan kalian sendiri nggak mengikuti kuliahnya gitu. Jadi apa sia-sia aja gitu kalian kerja kalau begitu kan hasilnya kosong berarti. Boleh kalian sambil kerja, boleh kalian sambil cari pengalaman, atau kalian sambil berorganisasi, atau kalian sambil melakukan aktivitas-aktivitas lain lah ya, yang memang mungkin itu membuat kalian lebih bersemangat atau mendukung kalian dalam mencapai apa yang kalian cita-citakan. Tapi kembali lagi saat ini kan kewajiban utama kalian itu kan salah satunya ya mengikuti perkuliahan dengan baik gitu. Jadi saya mohon untuk teman-teman sekalian untuk ikut dalam pembelajarannya. Kemudian serap ilmu sebanyak-banyaknya, nggak hanya dari saya, tapi kalian juga bisa baca dari berbagai sumber, berbagai referensi, kemudian dari apa namanya materi-materi yang mungkin sampaikan gitu. Jadi nggak rugi gitu menghabiskan waktu selama 4 tahun di Teknokrat itu nggak sia-sia gitu. Jadi sampai ada yang alasan seperti itu lagi. Saya kerja makanya saya nggak bisa kuliah. Saya kerja untuk bayar kuliah tapi saya nggak ikut kuliah, itu kan aneh gitu. Ironis gitu loh. Itu ya. Masih ada kan orang-orangnya? Masih, Miss. Masih, Miss. Oke. Kalau gitu kita udahan dulu aja. Kita sambung di minggu depan. Terima kasih untuk pertemuannya di minggu ini. Semoga pandemi segera berakhir. Kita semua bisa bebas lagi menjalankan aktivitas kita masing-masing. Jangan lupa untuk jaga kesehatannya ya semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.